Shalom, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15, di sana dituliskan, tetapi manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara, di sini kita melihat ada yang disebut manusia duniawi dan manusia rohani. Maksudnya bukan manusia duniawi yang umum, tapi manusia duniawi yang adalah orang Kristen, yang adalah anak Tuhan. Manusia duniawi yang adalah anak Tuhan, mereka tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah, kata firman Tuhan. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya bisa dinilai secara rohani. Saudara, orang Kristen duniawi dan orang Kristen rohani, itu sepintas selalu kelihatannya sama. Tidak terlihat berbeda. Mereka sama-sama kalau hari Minggu ke gereja, mereka sama-sama memberikan perpuluhan atau persembahan, mereka sama-sama melayani Tuhan mungkin. Tidak terlihat jelas apa perbedaannya. Perbedaan orang Kristen duniawi dan yang rohani baru terlihat dengan jelas ketika ada masalah. Saudara, sebagai contoh, ketika orang Kristen duniawi itu disakiti hatinya oleh orang lain, maka dia akan cenderung membalas, menyakiti orang yang menyakiti hatinya. Bahkan kalau bisa dibalas lebih sakit daripada apa yang dia alami. Ketika dia mendengar atau membaca firman Tuhan yang berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Bagi orang Kristen duniawi, ini adalah suatu kebodohan. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Tolol sekali. Kenapa kita tidak membalas? Mestinya kan kita balas, lebih sakit daripada yang kita disakiti. Ya. Jadi perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang berasal dari Roh Allah, itu adalah suatu kebodohan bagi orang Kristen duniawi. Dan saudara, ketika orang Kristen duniawi ini tidak mau merendahkan diri dan tidak mau menerima dalam tanda kutip kebodohan-kebodohan firman Allah, maka orang Kristen duniawi ini tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dia akan tetap tinggal sebagai kanak-kanak secara rohani. Saudara yang kekasih, karena itu mari saudara, saya ingin mengajak kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan secara rohani dan bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, menjadi orang Kristen yang rohani. Saudara, yaitu dengan cara hidup intim dengan Tuhan, bersaat teduh tiap hari, berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup. Sekalipun firman Tuhan itu terasa bodoh bagi pikiran kita, tapi ketika kita melakukan apa yang dipandang bodoh oleh manusia, maka kita akan melihat bagaimana karya Allah akan bekerja dalam hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan, makin hari makin diberkati Tuhan, dan akhirnya kita akan menjadi anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Anak Allah yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin.